Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Negeri 1 Lamongan akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia tentang teks diskusi dengan guru pembimbing Rinta Melati Magister Pendidikan. Poin yang pertama, nama saya Anissa Salsabila Aryani, nomor absen 9, dan nanti ada 2 orang loh ya. Nanti teman saya ada di closing. Tapi perkenalkan, teman saya namanya Swafa Dwi Zara, nomor absen 31. Teman-teman silahkan menyaksikan dan tolong video ini jangan di skip ya. Pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu hal, sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Teks diskusi baik lisan maupun tertulis bisa bermanfaat untuk menguji topik yang kontroversial. Struktur teks diskusi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu isu, berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. 2 argumen, argumen mendukung, berisi alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi setelah menyampaikan masalah. Argumen menentang, berisi alasan yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandangan kontra. Dan terakhir, kesimpulan. Hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan pendapat kontra. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi, maka perlu diperhatikan dan dipahami tentang ciri-ciri kebahasaan teks diskusi, sehingga dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi akan lebih mudah. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi: tetapi, sedangkan, melainkan, menggunakan kohesi dan koherensi, menggunakan dengan kalimat tanya, menggunakan kata modalitas. Contoh teks diskusi. Isu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Argumen pro. Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh PJJ. Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Banyak gangguan dan ketidaknyamanan terjadi selama PJJ. Bahkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Argumen kontra. Meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental siswa, bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Negara kita tidak menjamin tes massal, pelacakan riwayat korban, penangguhan transportasi secara tegas, atau melakukan karantina menyeluruh. Meski sudah masuk zona hijau dan mengikuti protokol, tetapi risiko penyebaran di klaster sekolah sangat besar. Ada relasi kuasa antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Tidak dapat dipungkiri, orang tua dihadapkan dengan pilihan efektif
efektivitas pembelajaran atau keselamatan nyawa siswa. Padahal keduanya dapat berjalan beriringan. Kemendikbud harusnya merumuskan kurikulum PJJ yang tidak menjadi beban mental siswa selama COVID-19 masih ada. Kesimpulan, Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan beberapa syarat. Beban tugas PJJ selama pandemi mengganggu kesehatan mental siswa. Kemendikbud perlu merumuskan kurikulum PJJ yang ramah terhadap kesehatan mental siswa. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang ada dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Safa Dewi Zahra bersama rekan saya Anissa Salsabila mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.